Aluk Sir, hari yang menyenangkan sejauh ini. Dalam upaya kami untuk membantu Anda mengetahui lebih banyak tentang diri Anda, tentang kemana Anda akan pergi dan bagaimana mencapainya, kami membuat pilihan bahwa bagian hari ini harus tentang Anda. Aluk Sir, ini mungkin video paling berharga yang pernah kami buat. Kita semua berjuang dengan terobosan. Mungkin Anda merasa keadaan tidak berubah cukup cepat atau merasa kewalahan dan stres sepanjang waktu. Sejujurnya, perasaan ini adalah hasil dari kesalahan pengelolaan diri. Anda tidak dapat membuat dunia menjadi lebih baik sampai Anda memperbaiki diri sendiri. Itulah sebabnya hari ini kami berfokus pada Anda. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Saat kita menonton video hari ini, ambil selembar kertas dan tuliskan jawaban Anda sendiri untuk setiap subjudul kami. Di akhir video, banyak jawaban akan terungkap kepada Anda. Berikut 15 hal yang harus Anda ketahui tentang diri Anda jika ingin menjalani hidup yang bahagia dan memuaskan. Pertama, apa yang Anda inginkan dari hidup? Katakan apa yang Anda inginkan, apa yang benar-benar Anda inginkan. Tidak, sungguh, apa yang Anda inginkan dari hidup? Jangan beri saya jawaban omong kosong yang diajarkan masyarakat karena itu adalah hal yang benar secara politis. Luangkan waktu beberapa menit jika perlu dan ikuti saja. Ketika Anda melihat jauh ke masa depan yang jauh di mana segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Anda. Seperti apa bentuknya? Tuliskan sedetail mungkin. Mereka yang tidak tahu apa yang mereka inginkan mendapatkan apa yang orang lain bersedia berikan kepada mereka. Kedua, apa gairah Anda? Apa yang dapat Anda lakukan selama berjam-jam dan tidak menyadari waktu berlalu begitu cepat? Apa yang membuat darah Anda mengalir sedikit lebih cepat? Apa yang menyalakan api di dalam diri Anda ketika Anda melihat orang lain melakukannya? Itulah gairah Anda. Percaya atau tidak, orang menjalani hidup tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya sukai? Mereka adalah tetangga yang tidak pernah Anda ajak bicara, yang hanya ikut-ikutan, yang tidak pernah punya cerita untuk diceritakan, yang tidak pernah melakukan sesuatu yang layak disebut. Jika kita hanya punya satu kehidupan, mengapa tidak sedikit memanjakan hasrat Anda? Nomor 3, apa saja kekuatan Anda? Selain hasrat Anda, ada beberapa hal yang sangat Anda kuasai, atau setidaknya lebih baik daripada kebanyakan orang di sekitar Anda. Pernahkah Anda memikirkan tentang kekuatan Anda? Anda mungkin punya lebih dari satu. Jadi mari kita coba temukan 3 di antaranya. Karena ini mungkin memakan sedikit waktu, kami di sini untuk membantu. Kekuatan Anda adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan baik secara konsisten dan andal. Anda mungkin tidak menganggapnya luar biasa, tetapi orang lain menganggapnya luar biasa. Jadi, berikut beberapa pertanyaan yang membantu Anda mengidentifikasi kekuatan Anda. Apa masalah terakhir yang berhasil Anda selesaikan? Apa satu contoh saat orang memuji cara Anda melakukan sesuatu? Apa yang disukai teman-teman Anda tentang Anda? Apa yang membuat orang lain meminta bantuan Anda? Dari teman atau kelompok sebaya Anda? Apa saja hal yang lebih Anda kuasai daripada mereka? Teruslah ajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini sampai Anda dapat mengidentifikasi 3 kekuatan. Apakah Anda sudah selesai? Bagus. Ketiga hal ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang Anda sebutkan di nomor 1 dalam daftar. Jika Anda dapat menggabungkan ketiga kekuatan ini dengan hasrat yang telah kita bahas di nomor 2, Anda bisa mendapatkan nomor 1. Sekarang, Anda seharusnya menyadari bahwa di akhir video ini, Anda akan memiliki rencana permainan untuk hidup Anda. Ini menyenangkan, bukan? Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak Menyenangkan, bukan? Nomor 4, apa saja kelemahan Anda? Setiap orang harus tahu apa yang tidak mereka kuasai. Sejujurnya, jangan biarkan kesombongan Anda mengubah persepsi Anda tentang diri sendiri. Pada akhirnya, Anda melakukan ini untuk diri sendiri, dan kami tidak akan memberitahu siapapun. Sama seperti kekuatan Anda, mari kita coba untuk mendapatkan 3, oke? Tuliskan 3 kelemahan yang Anda ketahui tentang diri Anda. Untuk membantu Anda mengidentifikasi kelemahan Anda, berikut beberapa pertanyaan yang berguna. Aktivitas apa yang menurut Anda membosankan? Mengapa Anda berpikir demikian? Aktivitas apa yang menurut Anda sulit atau berat? Apa yang paling cepat menguras energi Anda? Apa yang biasanya Anda perlukan bantuannya di masa lalu? Apa saja proyek yang ingin Anda selesaikan dengan cepat sehingga Anda dapat kembali mengerjakan apa yang benar-benar Anda sukai? Gali dan terus gali hingga Anda memiliki pemahaman yang baik dan jujur tentangnya. Setelah Anda melakukannya, Anda akan berhasil. Tugas Anda adalah menemukan orang-orang yang ahli dalam hal-hal yang telah Anda sebutkan di sini atau mempekerjakan atau bermitra dengan mereka untuk melakukannya atas nama Anda. Saat di sekolah, jika Anda gagal dalam bahasa Spanyol, orang tua Anda akan mencarikan Anda guru les bahasa Spanyol. Dalam hidup, kita tidak membuang waktu untuk mencoba memperbaiki kelemahan kita. Kita mengalidayakannya dan mengerahkan seluruh kekuatan kita. Mengapa? Karena akan butuh usaha, uang, dan waktu bagi Anda untuk menjadi biasa-biasa saja dalam hal-hal ini. Dan biasa-biasa saja tidak akan memberi Anda kehidupan yang kita bahas di nomor 1. Nomor 5,
Apa nilai-nilai inti Anda? Dimanapun Anda melihat, orang berbicara tentang nilai-nilai. Pekerjakan berdasarkan nilai-nilai. Temukan pasangan hidup yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Namun hampir tidak ada yang memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu nilai-nilai. Jika Anda harus memilih dari suatu daftar, siapa yang membuat daftar nilai tersebut? Itulah sebabnya kami di sini untuk membantu Anda dengan ini karena kami butuh waktu lebih lama untuk mengetahuinya. Ketika seseorang bertanya apa nilai-nilai Anda mungkin akan segera mencari di Google dan memilih yang Anda kenali. Kami pernah mengalaminya, tetapi kejujuran dan kesetiaan adalah jawaban yang tidak masuk akal, dan kami tidak berencana untuk membiarkan Anda lolos begitu saja. Ini bukanlah semacam piala partisipasi. Berdasarkan pengalaman kami, nilai-nilai bertindak seperti lampu lalu lintas dalam kehidupan. Nilai-nilai pada dasarnya adalah penyaring keputusan. Setiap keputusan yang Anda buat akan melewati penyaring ini dan menentukan apakah keputusan tersebut mendapat lampu hijau atau tidak. Kita semua berharap menjadi spesimen sempurna yang tidak akan pernah menyerah di bawah tekanan. Namun, ini semua bohong. Kita semua memiliki kekurangan yang sangat mendasar sejak lahir, cara kita dibesarkan, dan lingkungan tempat kita dibesarkan. Namun, Anda tidak berada di sini karena semua itu. Anda ingin menjadi lebih baik. Fakta bahwa Anda membuat pilihan ini menunjukkan salah satu nilai-nilai Anda. Sejujurnya, tidak semua dari Anda disiplin. Jadi, jangan berbohong. Anda mungkin tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain atau sulit fokus. Kalau dipikir-pikir, mungkin kita harus membuat video tentang nilai-nilai saja suatu saat nanti karena ini bisa memakan waktu lama dan kita tidak punya waktu seharian. Seperti video ini sekarang, jika kita harus melakukannya minggu depan atau minggu berikutnya. Nilai-nilai adalah sifat-sifat yang kita temukan kebenarannya saat kita mengevaluasi diri kita sendiri. Dan jangan samakan hal-hal yang Anda hargai dengan nilai-nilai pribadi Anda. Anda mungkin menghargai keberadaan lampu di kamar mandi Anda, tetapi itu tidak berarti itulah nilai-nilai Anda. Nomor 6. Apa yang membuat Anda bahagia? Ini adalah salah satu pertanyaan yang selalu kami tanyakan saat kami ingin benar-benar mengenal seseorang. Ini pertanyaan yang sulit, bukan? Tetapi apakah Anda tidak bosan membicarakan cuaca atau pemilihan umum yang akan datang? Jadi, sekarang kami bertanya kepada Anda, apa yang membuat Anda bahagia? Dan yang kami maksud adalah benar-benar bahagia. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan kegembiraan dalam hidup Anda? Anda mungkin mengingat suatu peristiwa, suatu tempat, suatu situasi. Anda bahkan mungkin memiliki gambaran yang jelas tentang momen itu dalam pikiran Anda. Daripada melihat permukaan momen itu, tanyakan pada diri Anda sendiri mengapa Anda bahagia saat itu, apa yang terjadi dalam diri Anda yang membuat Anda merasakan kebahagiaan. Siapapun yang ingin menjalani hidup yang memuaskan perlu memahami apa yang membuat mereka bahagia. Semakin Anda mendalaminya, bukan gaun yang membuat Anda bahagia, melainkan perasaan yang diberikannya kepada Anda yang membuatnya bahagia. Bukan pernikahan, makanan, atau bunga yang membuatnya bahagia, melainkan mengetahui bahwa Anda memiliki seseorang yang Anda percayai, seseorang yang dapat Anda sayangi dan akan menjaga Anda sepanjang sisa hidup Anda bersama. Temukan alasan di balik kebahagiaan dan masa depan Anda akan dirancang sesuai dengan itu. Bagi Anda yang berjuang dengan ini, kami merekomendasikan buku berikut, Solve for Happy oleh Moat. Kami menyukainya karena kami sendiri agak teknis dan kutu buku. Jadi, pendekatan seorang insinyur adalah sesuatu yang cocok bagi kami. Kami akan menautkan buku tersebut di deskripsi atau seperti yang Anda ketahui sekarang, Anda dapat mengunjungi alux.com/frebob. Dan jika ini pertama kalinya Anda mendaftar, teman-teman kami di Audible akan mengizinkan Anda mendengarkan versi audionya secara gratis. Audionya secara gratis. Nomor 7. Apa yang bersedia Anda korbankan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan? Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin bersikap jujur kepada Anda. Dan kenyataannya adalah segala sesuatu ada harganya. Apakah Anda bersedia membayarnya? Kami tidak berbicara tentang uang di sini, tetapi Anda selalu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bisnis dan kehidupan, kami menyebutnya biaya peluang. Karena kita hidup di dunia dengan sumber daya yang terbatas, Anda memiliki uang, waktu, dan peluang yang terbatas. Setiap kali Anda mengatakan ya untuk sesuatu, Anda secara tidak langsung mengatakan tidak untuk semua hal lain yang dapat Anda lakukan saat itu dengan sumber daya Anda. Beberapa orang mengorbankan keluarga untuk mendapatkan uang. Itu adalah kebenaran yang pahit. Kita mengenal orang-orang yang sangat kaya yang dalam perlombaan untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan moneter secara tidak langsung telah meninggalkan keluarga mereka. Kita mengenal orang-orang yang mengorbankan kesehatan demi hiburan. Yang lain mengorbankan uang demi kesenangan. Anda mungkin tidak sejauh itu, tetapi hidup akan selalu meminta Anda untuk berkorban. Itulah inti dari semua mitos dan legenda itu. Persembahan Ishak adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan putranya sendiri sebagai ganti kebijaksanaan. Dan elemen pengorbanan ini ada di setiap budaya dalam satu bentuk atau wujud. Dan semuanya mengatakan hal yang sama. Semakin besar pengorbanan, semakin besar pahalanya. Namun, perhatikan baik-baik karena beberapa pengorbanan memiliki harga yang terlalu tinggi. Pahalanya mungkin tidak sepadan. Apa yang ingin Anda korbankan? Setelah Anda mengetahui hal ini, jalan ke depan menjadi jelas. Nomor 8, apa yang membuat Anda bersemangat? Anda mungkin salah mengira ini dengan hasrat Anda, tetapi bukan itu. Anda sudah tahu apa hasrat Anda. Kegembiraan muncul dari menemukan peluang untuk berkembang,
apapun bentuknya. Menemukan artis baru, misalnya, itu mengasyikkan. Mencoba restoran atau resep baru dan mengetahui bahwa Anda benar-benar menyukai makanan itu. Semua orang ingin berkembang, dan ketika Anda menemukan jalan untuk melakukannya, kegembiraan pun terbangun. Ini adalah sesuatu yang Anda temukan dengan mencoba banyak hal. Dan begitu Anda menyadari ada formula untuk itu, Anda ketagihan. Anda harus mempertaruhkan pengalaman buruk hanya agar Anda tidak kehilangan pengalaman yang benar-benar bagus. Kita bersemangat untuk mencoba pengalaman baru, bertemu orang baru, mencicipi berbagai jenis makanan, dan melampaui batas kemampuan tubuh kita. Dan karena kita mengetahui hal ini tentang diri kita sendiri, hal ini memudahkan kita untuk merencanakan masa depan atau mengetahui kapan harus mengatakan ya pada berbagai hal. Anda membutuhkan kegembiraan dalam hidup Anda. Jika tidak, Anda akan merasakan ketidakcukupan ini. Beberapa dari Anda pasti tahu apa yang sedang kita bicarakan di sini. Pada satu titik, Anda menyadari bahwa setiap hari mulai tampak sama dan Anda tidak lagi mencintai hidup Anda. Pertanyaan tentang kegembiraan ini memperbaikinya. Jadi, jangan abaikan. Nomor 9, apa yang membuat Anda malas? Semua orang berjuang melawan kemalasan dan penundaan, dan sejujurnya, sebagian besar dari Anda kalah dalam pertempuran, dan kami memanggil Anda. Berikut perbedaan penting yang mungkin tidak Anda sadari. Jangan menyamakan penundaan dengan kemalasan. Penundaan adalah menunda tugas penting untuk nanti dengan memprioritaskan aktivitas yang lebih menyenangkan. Pada dasarnya, Anda tahu bahwa Anda harus melakukan sesuatu. Anda telah menetapkan tujuan, tetapi alih-alih melakukan kerja keras, Anda memilih untuk menundanya dan bersenang-senang. Sebaliknya, kemalasan sangat berbeda. Kemalasan berarti tidak memiliki tujuan apapun di luar realitas Anda saat ini untuk dikejar. Malas adalah ketika Anda mengabaikan pertumbuhan sepenuhnya. Mengapa harus sehat jika Anda bisa makan keripik kentang? Mengapa belajar memasak jika Anda bisa memesan domino? Mengapa pergi ke acara jika Anda bisa menonton Netflix secara maraton? Mengapa meningkatkan keterampilan Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik jika Anda bisa bertahan hidup dengan gaji Anda saat ini? Anda mengerti maksudnya. Saat Anda memahami apa yang membuat Anda malas, saat itulah Anda bisa mengatasinya. Percaya atau tidak, kebahagiaan datang dari pertumbuhan, dari membantu orang lain menjadi bahagia. Dan ini tidak terjadi saat Anda hanya berdiam diri di sofa. Meminimalkan perangkap kemalasan dalam hidup Anda menghasilkan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dan tidak hanya itu, Anda merasa bangga dengan pencapaian Anda. Orang lain menyemangati Anda saat Anda melakukan sesuatu dengan benar. Anda merasa malas dan kehilangan motivasi karena siklus rendahnya harga diri yang terus-menerus tidak melakukan apapun untuk mengatasinya, menyadari bahwa hidup Anda yang menyebabkan harga diri menjadi lebih rendah, dan terus berulang. Nomor 10, seberapa kuat Anda sebenarnya? Begini masalahnya, tidak peduli seberapa sulit hidup Anda sejauh ini, Anda telah bertahan dari setiap tantangan hingga hari ini. Sejujurnya, Anda cukup tangguh jika Anda memikirkannya. Menjalani hal-hal yang telah Anda lalui dan tetap berada di jalur perbaikan ini bukanlah tugas yang mudah. Kebanyakan orang akan menyerah lebih awal, tetapi tidak dengan Anda. Jadi, tepuk punggung Anda, luruskan bahu Anda, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita lihat bagaimana kita dapat fokus pada api yang Anda rasakan di dalam diri Anda untuk mencapai tujuan Anda. Mengetahui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan membuat Anda tidak terlalu takut dengan rintangan yang menghadang. Minggu lalu, kami memberitahu Anda bahwa kesulitan adalah cara hidup untuk mengetahui seberapa besar keinginan Anda. Kecil kemungkinan Anda pernah memikirkan kehidupan dan tindakan Anda selanjutnya melalui sudut pandang seperti ini. Itulah sebabnya pengalaman premium pertama kami, Mind Mastery, secara khusus difokuskan untuk menghancurkan keyakinan Anda dan membimbing Anda melalui proses yang berubah ini. Wadah terbaik yang kami temukan untuk memfokuskan pikiran, tindakan, dan menyadari betapa salahnya kita sebelumnya adalah meditasi. Bukan meditasi yang religius, tetapi meditasi yang digunakan oleh 4 dari 5 orang sukses untuk mendapatkan keuntungan yang hampir tidak adil dalam hidup. Itulah sebabnya kami ingin memberi penghargaan kepada Anda yang berhasil sampai di sini hari ini. Kunjungi alux.com/meditation dan gunakan kode promo Sunday saat pembayaran. Anda akan mendapatkan potongan $100 sebagai cara kami untuk memberi kembali kepada Anda yang benar-benar menginginkannya. Ingat, hidup Anda murah karena Anda pikir berinvestasi pada diri sendiri itu mahal. Nomor 11, lingkungan seperti apa yang paling cocok untuk Anda? Jika Anda adalah tanaman, anggap realitas Anda saat ini sebagai tanah Anda. Benih yang sama dapat tumbuh lebih cepat di beberapa lingkungan dan mati kelaparan di lingkungan lain. Ini penting jika Anda ingin berkembang sepenuhnya. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa lingkungan membatasi lintasan hidup mereka sendiri. Inilah bagian yang menakjubkan. Tidak seperti benih pohon, Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan lingkungan Anda. Anda dapat meningkatkan lingkungan saat ini dengan mengoptimalkannya untuk pertumbuhan atau sekadar pindah ke tanah yang lebih subur. Meskipun kedengarannya sulit dan berisiko, pikirkan alternatifnya. Anda mungkin dapat mengetahui kemana arah hidup Anda jika Anda tidak membuat perubahan. Dan jika itu bukan hasil yang Anda cari, mengapa tidak mengambil risiko? Cari tahu lingkungan seperti apa yang paling cocok untuk Anda dan pertumbuhan Anda. Nomor 12, orang seperti apa yang cocok dengan Anda? Lingkungan Anda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lokasi sebenarnya, peluang yang disediakan oleh geografi, peralatan yang dapat Anda jangkau,
ruangan tempat Anda bekerja, dan kemudian ada sisi lain yang terdiri dari orang-orang di sekitar Anda. Anda ingin menjadi lebih baik, temukan orang-orang yang membuat Anda lebih baik, temukan orang-orang yang menantang Anda, temukan orang-orang yang mendukung Anda. Siap untuk beberapa kebenaran, temukan orang-orang yang membuat Anda senang berada di sekitar mereka, bukan karena mereka lebih rendah dari Anda dan ketidakmampuan mereka membuat Anda merasa lebih unggul. Anda tidak sedang berlomba dengan mereka, Anda berlomba untuk mencoba dan mengejar potensi diri Anda. Lingkaran memiliki nilai lebih dari jumlah anggotanya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang di lingkaran kita, nilai kita berkembang secara eksponensial. Kita saling bertukar ide, koneksi, tujuan, dan strategi yang tidak dapat kita pikirkan sendiri. Kombinasi dari getaran kreatif yang baik dan pengalaman hiduplah yang membuka pintu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Saat Anda menyadari orang-orang seperti apa yang cocok dengan Anda, sangat mudah untuk menghindari mereka yang merusak pertumbuhan Anda. Mirip seperti di kebun Anda, singkirkan gulma di sebelah benih untuk memberinya peluang terbaik untuk tumbuh. Anda perlu melakukan itu dalam hidup Anda. Nomor 13, cara memotivasi diri sendiri. Jika Anda telah berhasil mencapai sejauh ini dalam daftar dengan tindakan Anda, ini semua tentang mendapatkan keunggulan ekstra di atas orang lain. Disinilah kemampuan Anda untuk memotivasi diri sendiri berperan. Motivasi diri itu seperti sihir. Ia memberi Anda hasil yang tidak bisa didapatkan orang lain. Motivasi diri berasal dari dua hal. Pertama, kemampuan Anda untuk menentukan dan mengatur tindakan-tindakan kecil yang dalam jangka panjang akan menghasilkan hasil yang besar. Dan kedua, kemampuan Anda untuk memanfaatkan rasa lapar batin Anda untuk mengatasi kemalasan. Inilah rahasia motivasi diri. Kedua hal ini perlu terjadi pada saat yang sama atau tidak akan ada yang selesai. Kesalahan umum yang dilakukan orang adalah mereka percaya bahwa Anda harus melakukannya dengan sangat baik setiap hari. Dan itu adalah standar yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun, jadi mereka menyerah. Sebaliknya, pikirkan jumlah pekerjaan minimum yang dapat Anda selesaikan yang masih cukup untuk mendorong kemajuan sedikit lebih jauh. Dan lakukan itu setiap hari. Beberapa hari Anda akan melihat motivasi itu muncul dan Anda akan membuat lebih banyak kemajuan daripada hari-hari lainnya. Namun, kesuksesan diraih di hari-hari sepi. Anda ingin memenangkan kejuaraan, berlatihlah di luar musim. Jangan abaikan pentingnya memiliki rencana tindakan yang jelas. Ketahui dengan pasti tindakan-tindakan kecil apa yang perlu Anda ambil dan buatlah lebih mudah bagi Anda untuk memulai. Anda menang jika Anda berhasil menyelesaikannya meskipun tidak termotivasi. Dan jika Anda mengeklik di pojok kanan atas, kami memiliki video tentang disiplin diri yang membawa Anda ke langkah selanjutnya. Dan kami sangat merekomendasikannya. Nomor 14, seberapa jauh Anda telah melangkah dalam perjalanan Anda dan masih banyak lagi yang harus Anda lalui. Jika Anda ingin menang dalam hidup, Anda perlu tahu di mana garis finishnya. Jika tidak, Anda akan terus berlari sampai kehabisan hidup. Setiap gunung tampak seperti pendakian yang sulit dan melelahkan, tetapi Anda tidak akan mencapai puncaknya dalam satu langkah. Namun, begitulah harapan orang akan kehidupan. Apa rahasia menghasilkan uang dengan cepat? Pil apa yang dapat saya minum untuk mendapatkan perut six-pack? Apakah ada produk yang dapat saya beli? Apakah ada guru yang dapat mengajari saya seni mistis yang selama ini dijauhkan dari saya? Anda berhayal jika itu yang menjadi harapan Anda akan kesuksesan. Kami telah menghadiri banyak acara, seperti retret akhir pekan seharga $10.000 bersama para guru dan pembicara motivasi di masa lalu, dan sejujurnya, semuanya hanya mengayuh sepeda untuk menemukan kekuatan batin. Memang benar, informasi yang berharga seharusnya gratis. Video tunggal ini dengan struktur dan informasi yang Anda dapatkan lebih berharga daripada seminar selama seminggu. Dan kami di sini memberikannya kepada Anda secara gratis hanya untuk menunjukkan bahwa Andalah yang menghalangi diri Anda untuk berkembang. Bukan karena Anda tidak memiliki pengetahuan orang dalam yang berharga. Anda memiliki informasi, tetapi Anda tidak mempraktikannya. Seberapa jauh Anda telah berkembang, seberapa jauh lagi yang harus Anda lakukan, Anda tidak dapat meningkatkan apa yang tidak Anda ukur. Anda ingin menurunkan berat badan. Setiap pagi, letakkan diri Anda di timbangan dan tuliskan hasilnya. Selain itu, catat apa yang Anda makan setiap hari. 2 minggu dari sekarang, Anda akan mengetahui hari-hari mana Anda menurunkan berat badan dan apa yang terjadi saat Anda menambahnya kembali. Anda ingin menghasilkan lebih banyak, tuliskan berapa banyak yang Anda hasilkan dan apa yang Anda lakukan untuk menghasilkan uang itu. Tak lama lagi, Anda akan mengetahui kemana perhatian Anda harus diarahkan dan bagaimana Anda dapat meningkatkan penghasilan Anda. Kami memulai daftar ini dengan kehidupan impian Anda. Jika Anda membuat kemajuan, tidak sulit untuk mengetahui berapa lama waktu yang mungkin diperlukan untuk mencapainya. Seluruh filosofi kami adalah memberi Anda semua hal secara cuma-cuma. Dan setelah Anda mendapatkan hasilnya, mungkin Anda akan mempertimbangkan untuk mendukung kami dengan membeli salah satu produk kami atau setidaknya membagikan konten kami dengan jaringan Anda. Nomor 15, perbedaan antara cara Anda melihat diri sendiri dan cara dunia melihat Anda. Hal terakhir dalam daftar kami berkaitan dengan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk orang lain. Yang satu ini bisa jadi cukup rumit karena Anda lihat, kita menilai diri sendiri berdasarkan niat kita dan orang lain berdasarkan tindakan mereka. Kita senang memberi diri kita keuntungan dari keraguan bahwa kita bermaksud baik. Kita semua menganggap diri kita sebagai orang baik. Baiklah, biarkan tindakan Anda membuktikannya. Siapa Anda saat tidak ada yang melihat, saat Anda sendirian, saat Anda pergi tidur di malam hari dan otak Anda mulai menyala?
Apakah Anda bahagia? Apakah Anda bangga? Apakah Anda puas? Semoga saja ya. Jika tidak, item ini harus ditambahkan ke item nomor 1 dalam daftar ini. Kami yakin penting untuk memiliki ringkasan di akhir. Untuk menang dalam hidup, Anda perlu tahu apa yang Anda inginkan dari hidup. Tuliskan secara rinci kehidupan yang ingin Anda jalani. Cara tercepat untuk mendapatkannya adalah dengan mengidentifikasi hasrat Anda dan mencari cara untuk menghasilkan uang darinya. Untuk melakukan itu, Anda perlu mengetahui kekuatan Anda. Inilah yang perlu Anda fokuskan untuk mendorong realitas Anda lebih jauh. Namun, Anda belum akan langsung berlomba. Setelah Anda mengidentifikasi kelemahan Anda, pekerjakan orang untuk mengisi kesenjangan tersebut untuk Anda. Jika Anda memiliki nilai-nilai yang benar, tidak akan sulit untuk membuat keputusan untuk membantu Anda menutup kesenjangan menuju kebahagiaan. Namun, Anda tahu itu tidak mudah, dan segala sesuatu ada harganya. Untungnya Anda tahu apa yang bersedia Anda korbankan untuk mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan. Kegembiraan hidup akan mendorong Anda lebih jauh, dan sedikit taktik cerdas dapat menghentikan Anda dari kemalasan. Anda telah melalui begitu banyak hal dalam hidup Anda, sehingga Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Melalui meditasi, fokuskan pikiran Anda pada tindakan. Mulailah dengan lingkungan sekitar Anda. Sesuaikan atau pindah ke tempat lain. Dalam proses membersihkan lingkungan Anda akan meninggalkan beberapa orang dan mendapatkan teman-teman yang lebih baik, yang akan membantu Anda maju. Meskipun mereka ada untuk Anda saat Anda bangun di pagi hari, terserah Anda apakah Anda akan menaklukkan hari itu. Namun sekarang Anda tahu bahwa hal-hal kecil akan menghasilkan hasil yang besar. Anda telah mengukur kemajuan Anda dan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Terakhir, Anda akan bertanggung jawab pada diri sendiri, mungkin bahkan lebih dari yang Anda lakukan pada orang lain. Dan inilah cara Anda akan menjalani hidup yang Anda tulis di awal. Kami sangat berharap Anda tidak hanya mencatat, tetapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk diri Anda sendiri. Anda menghabiskan lebih dari 20 menit. Jadi, Anda mungkin juga mendapatkan manfaat maksimal darinya. Yang membuat kami sangat tertarik untuk mengetahui mana di antara ini yang menjadi game changer bagi Anda. Yang mana yang menyalakan lampu di dalam pikiran Anda dengan momen aha? Jika ya, tuliskan di kolom komentar. Dan bagi Anda yang masih menonton video ini sampai akhir, Anda telah mendapatkan bonus. Terimalah perubahan. Tidak ada yang ingin hidupnya berubah jika berjalan dengan baik. Namun, Anda ada di sini karena Anda yakin masih banyak hal yang menanti Anda di masa depan. Diri Anda saat ini belum siap untuk kehidupan yang Anda inginkan. Anda memimpikannya alih-alih membangunnya sedikit demi sedikit. Kesuksesan yang Anda cari seharusnya tidak mengejutkan Anda, tetapi mungkin mengejutkan bagi mereka yang tidak memperhatikan apa yang Anda lakukan. Ada paragraf yang sangat bagus oleh miliarder Sean Carter yang merangkum hal ini dengan sempurna, yang berbunyi seperti ini. Orang-orang sekarang memandang saya dengan aneh. Mereka berkata, saya telah berubah seperti saya bekerja keras untuk tetap sama. Kehidupan yang Anda inginkan bukanlah untuk diri Anda saat ini. Itu ditakdirkan untuk diri Anda yang akan datang. Terimalah perubahan dan perubahan akan mengikuti. Petik 2. Ini adalah bagian di mana kami biasanya meminta Anda untuk menuliskan kata tertentu di kolom komentar untuk membuktikan bahwa Anda berhasil. Namun, hari ini kami punya pertanyaan untuk Anda, para Aluxer. Apakah Anda mendapatkan manfaat dari video ini? Ya atau tidak? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sangat berarti mendengar bahwa pekerjaan kami mendorong komunitas kami lebih jauh, dan kami berterima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Para Aluxer, pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini yang kami sarankan untuk Anda tonton berikutnya. Anda dapat berbicara dengan kami di semua media sosial.